Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya, karena sudah terlambat 5 menit. Nanti yang belakangan nggak masalah, sudah 40 50 lebih. Oke, jadi eh, pagi setengah siang ini kita bicara tentang sulfon amida. Ya. Coba next slide. Nah, ini ya bentuknya. Sulfon amida sebelah kiri adalah aminanya, ya kan? Yang sebelah kanan adalah sulfon amidanya. Nah, itu kan ya, sulfanil amida. Next. Ya, ya. Jadi ini yang membedakannya. Jadi sebenarnya walaupun di buku saya sulfanil amida masuk di antibiotika, tapi sebenarnya lah sulfonil amida ini bukan antibiotika. Ya, kuncinya satu saja. Antibiotika itu ada bionya, ya kan? Jadi itu makhluk hidup. Ya, walaupun dulu hanya dari yang kecil-kecil ya, fungi seperti penisilin dari Penicillium notatum ya, kemudian juga ada bakteri juga yang mengandung antibiotika. Tapi kemudian berkembang dari tanaman, dari hewan, itu pun masuk antibiotika karena sama-sama makhluk hidup. Sementara sulfanil amida ini dari senyawa kimia, dari bahan cat ya kan. Jadi dulu sebelum sulfonil amida adalah Prontosilurubrum, zat warna merah itu mengecat bulu-bulu biri-biri ya kan, itu di Skotlandia atau mana yang banyak peternakan itu kan. Jadi mungkin untuk membedakan, mungkin ya yang merah ini miliknya Pak A, hijau miliknya Pak B, kira-kira begitu supaya nggak ada tertukar. Ini kemungkinannya begitu. Yang jelas bahwa sulfonil amida adalah dari zat warna merah atau Prontosil rubrum ya, rubrum itu merah. Dan dia memang kalau di luar dia belum bisa membunuh bakteri, tapi kalau sudah dalam tubuh, Prontosil ini berubah menjadi sulfonil amida yang bisa membunuh bakteri ya kan, atau paling tidak menghambat ya, misalnya Streptococcus. Dan ini pernah dicoba oleh dokter perusahaan itu, perusahaan catnya adalah dikala anaknya sakit ya, infeksi, dicoba dikasih rubrum tadi atau sulfonamida amida itu ya kan, dan sembuh. Ini peristiwa yang besar ya kan, penemuan yang istilahnya tidak terduga-duga gitu kan, sampai dia mendapat hadiah Nobel. Next. Ya, dari kiri itu satu warna merah Prontosil rubrum ya, rubrum merah. Kemudian yang kanan adalah sulfanil amida. Jadi pecahan daripada sebelah kiri gitu kan. Ya, ini dalam oke, jadi turunan ini sulfanil amida senyawa khas yang tersubstitusi pada N1 dan atau N4 ya kan. Nah, ini bisa untuk bakteri gram positif maupun gram negatif, demikian juga jamur nanti untuk protozoa ya kan, sehingga ini jadi dari sini kita paham bahwa golongan sulfanil amida ini adalah obat ya, istilahnya perintis ya di dalam penemuan obat lain. Jadi sangat legendaris ya di dalam kimia medisinal ya kan, karena dia bisa nanti macam-macam obat dari sulfanil amida. Terus ya, jadi ini penyakit bakterinya yang bisa dibunuhnya dari actinomycetes sampai vibrio cholera ya kan, sakit perut itu kan. Oke, terus ya, ini jadi kita tahu ada anti bensin, ada N kiri, N kanan. Ini nanti di sana nempel R1 dan R ya kan. Itu yang diubah-ubah ya kan. Jadi ada sulfanil amida di mana R1H, R2-nya H ya kan. Yang lain nanti diubah sesuai gitu kan. Terus ya, ini juga masih ya hasil modifikasi daripada sulfanil amida. Next. Ya, ini. Jadi nanti ada dua kelompok ya kan. Ya, yang satu adalah tergantung pada targetnya atau reseptornya, yang satu nanti dari struktur ya, molekul kimianya itu. Jadi ada paling tidak 6 ya, mas banyak tentu saja seterusnya, dibuat 6 ya kan. Yang satu untuk infeksi sistemik, 2 usus, 3 mata, 4 seni, ya, 5 untuk kulit ya, terluka bakar, yang keenam jadi satu lain-lain. Terus ya, ya, jadi demikian juga untuk masa kerjanya, ada yang pendek ya kan,
dalam waktu 10 jam saja sudah selesai. Ada yang sampai 24 jam, itu tengah-tengah. Sedang yang kerja panjang ya bisa lama adalah yang lebih daripada 24 jam. Anda lihat di situ contoh-contoh obat sulfanya itu. Terus ya, jadi yang pertama dari 6 itu adalah untuk usus ya, sulfonamida infeksi usus. Ini tentu saja berhubungan dengan kelarutan daripada obat atau sulfanya itu ya kan. Jadi memasukkan gugus yang bersifat hidrofil kuat ya, mudah larut dalam air. Sehingga nanti cepat-cepat dari perut kemudian menuju ke usus yang pelan-pelan melepaskan sulfonamida ya. Oke, terus ya next ya, kemudian yang kedua infeksi mata ya. Ini bisa untuk yang merah-merah itu trahoma atau konjungtivitis, infeksi mata ya. Contohnya albusit, ini kan nama dagang albusit atau sulfacetamid natrium ya. Jadi dia membunuh bakteri Haemophilus, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus. Oke, terus ya juga sulfoxazole, diolamin atau dalam pabrik nama patennya gantrisin ya. Ini juga untuk mata. Terus ya, untuk infeksi saluran seni. Ini juga nanti dibuat agar obat itu lama di saluran seni ya, di ginjal dan sekitarnya ya, lambat untuk dikeluarkan. Sehingga dia sempat memberi kesempatan pada obat untuk membunuh bakteri di sekitarnya kan. Obat termasuk ini sulfacetamid dan sebagainya. Terus ya, sulfameter juga ya. Ini untuk saluran seni ya. Terus kelima adalah untuk luka bakar ya kan. Ini bedanya yang saya lakukan yang dari ekstrak tanaman mansua itu ya. Kalau di sini adalah luka bakar untuk membunuh bakteri, jadi jangan sampai ada infeksi. Kalau yang saya buat dua-duanya membunuh bakteri tapi juga mempercepat kesembuhan itu sendiri ya. Dan aman ya kan, karena dari tanaman itu sendiri ya. Itu perbedaan sulfonamida untuk pengobatan luka bakar. Terus kemudian ini mafenid asetat, sulfamilon ya. Jadi ini untuk luka bakar juga ya kan. Kembali lagi ke yang saya sedang patenkan ini, tidak hanya luka bakar tapi bisa untuk obat tergores maupun insisi gitu ya kan. Sehingga tidak hanya bakar, yang saya temukan itu juga untuk misalnya ibu yang barusan sesar ya kan, cepat sembuhnya gitu kan. Kemudian anak-anak yang baru khitan itu juga akan sembuh lukanya itu, jadi membunuh bakteri sekaligus menyembuhkan luka. Terus ya, kemudian yang lain-lain ini kan nomor 6 itu isinya macam-macam ya kan. Ada yang untuk mukosa dan kulit ya, sulfabensamid, sulfacetamid tadi juga. Kemudian dermatitis, herpetiformis misalnya sulfapirin. Untuk telinga, ini sulfasuccinamida, dan yang mulut adalah sulfatolamida. Terus ya, jadi demikian juga untuk jamur. Ini sekarang kalah dengan antibiotika ya, SD dan sebagainya, ini untuk jamur. Kemudian untuk malaria, ini tadi. Jadi ciri daripada sulfanilamida ini ya, dengan ubah sue bisa untuk mengobati penyakit lain ya kan. Jadi di sini misalnya chloroquine untuk malaria ya. Jadi Plasmodium falciparum yang kebal terhadap chloroquine ya kan, maka dipakai sulfadoxin dan sulfadiazin. Oke, terus ya, kemudian ini yang menarik bahwa pemakaian sulfonamida sering digabungkan, kombinasi ya kan. Nah, itu dalam rangka apa kombinasi itu? Ada dua paling tidak ya kan. Yang pertama, menurunkan dosis. Turun dosis berarti untuk nanti resistensi daripada antibakteri itu diperlama gitu kan. Itu satu. Yang kedua adalah mengapa kombinasi? Salah satunya karena side effect-nya ya. Nanti kita lihat side effect daripada obat sulfa itu membuat kristal di saluran seni. Ini kan bahaya kan. Kalau jadi batu ginjal misalnya saja, saya punya batu ginjal itu kalau lupa nggak minum payah putih ya kan,
lupa olahraga dan sebagainya itu, itu rasanya nggak enak itu. Oke, terus jadi contohnya ini kombinasi sulfanilamida dengan trimetoprim ya. Nah, ini dari mekanismenya karena dia sama-sama ya kan, sama-sama di jalur yang sama di dalam produksi dihidrofolat yang akhirnya nanti ke DNA dan RNA. Itu yang pertama. Yang kedua, ini aksinya. Sulfonamida mempengaruhi penggabungan asam PABA dalam sintesis asam dihidrokterat. Nanti kita lihat trimetoprim bagian struktur analog asam dihidrofolat menghambat reduksi asam tetrahidrofolat. Terus ya, ini jadi istilahnya kalau dari kiri ini PABA ya kan menjadi tetrahidrofolat. Nah, ini sebagai contohnya ya. Kalau kita gabungkan sulfamethoxazole dengan trimetoprim, ya, kalau digabungkan dia bersinergi, ya kan, maka dosisnya bisa diperendah. Ya, kok bisa begitu? Ya, dia sama-sama sebenarnya menghalangi PABA ini menjadi tetrahidrofolat, ya kan, tapi di tempat reaksi yang berbeda gitu kan. Ya, itu ya. Jadi ini bersinergi. Ya, oke, terus. Ya, jadi keuntungan penggunaan kombinasi terjadinya kekebalan kuman tadi, resistensi bentuk tunggal cukup efektif terhadap bakteri yang sudah kebal terhadap sulfonamida lainnya. Terus ya ini contoh yang lain, cotrimasin gabungan dari SD dan trimetoprim. Yang kedua cotrimoxazole, ini 4 ini, Bactrim, Bactrisol, Corimol, Tixol. Itu. Jadi saya kira bukan kombinasi sulfamethoxazole dan trimetoprim. Itu. Jadi hampir sama dengan di atas. Kalau atas sulfadiazin, yang bawah adalah sulfamethoxazole. Ya. Itu Bactrim dan sebagainya, itu nama dagang ya. Ya, keduanya punya waktu paruh biologis yang sama sehingga diekstraksikan dengan kecepatan yang sama pula. Oke, terus. Ya, ini kombinasi lain kelviprim, sulfalen dan trimetoprim. Ya, terus. Ya, ini trimetoprim itu untuk menjelaskan bentuknya ya Pak, trimetoprim. Itu nanti bisa dipakai untuk anti malaria juga ya kan. Nah, kemudian yang kanan sulfons itu dipakai ya sama-sama sulfanilamid, dipakai untuk anti lepra ya. Oke, terus mekanisme kerjanya adalah seperti penisilin kemarin itu kan. Jadi sulfanilamida atau sulfonamida itu dia bagaikan hantu ya kan, makhluk halus yang mirip dengan Pak Tani. Pak Taninya adalah PABA ya atau substratnya. Nah, yang diganggu nanti adalah enzimnya ya. Jadi enzim tadi untuk sebagai kofaktor, dia bukannya kleru. Harusnya dia mengubah PABA menjadi produk ya kan, karena mirip sulfonamida dan PABA ini dan mempunyai ikatan yang lebih kuat ya kan, itu syaratnya. Sulfonamida mengikat enzim, nanti kita lihat enzimnya apa ya, lebih kuat daripada asam para aminobenzoat di dalam produksi tadi asam folat sampai ke asam nukleat. Terus ya, ini nggak begitu jelas ya, tapi nanti lihat, coba yang lain. Terus sudah habis kah? Ya, iya. Terus ya, ini agak lebih jelas ya kan. Jadi lihat itu ada PABA ya, paling atas sebelah kanan. Kemudian nanti dia mirip ya strukturnya dengan sulfonamida atau sulfon ya kan. Nah, maka enzimnya itu nggak begitu jelas ya, itu akan lebih suka dengan sulfonamida daripada PABA. Apa akibatnya? Ya nggak terjadi produknya itu ya kan, sehingga sampai ke bawah ya. Kemudian sebelah kiri itu kan tidak terbentuk DNA ya. Terus ya, jadi mirip strukturnya sulfonamida dan PABA yang mengocokkan ikatan PABA dengan enzimnya itu sendiri. Kemudian sulfonamida berkompetisi dengan PABA pada lokasi yang sama dalam enzim menghambat biosintesis dihidrofolat, ya kan?
Ya, jadi menghambat pembentukan apa? Biosintesis DNA, RNA dan akhirnya protein. Terus ya ini gambar yang sama apa namanya maksud yang sama cuma lain ya. Jadi itu di reaksi yang pertama ya yang diganggu oleh sulfon amida. Terus ya terus oke ini hanya membandingkan yang kiri adalah apa paba, yang kanan adalah apa sulfon amida yang mempunyai kemiripan ya, kemiripan pada apa 3 dimensi gitu. Oke, terus ya ini juga sama ya, ada paba di sana. Enzimnya agak lebih jelas terbaca ya. Dihidroterosis sintase, ceptoroat sintase ya kan. Itu yang diganggu oleh apa namanya sulfon amida. Terus ya terus saja ya terus ya oke. Nah, ini adalah untuk substitusi anilin nitrogen dengan benzoyl group ini pada SAR-nya nanti. Oke, terus saja SAR-nya. Oke, sini kita baca. Jadi SAR-nya hubungan struktur dan aktivitas untuk dapat aktif gugus amino dan radikal sulfonil kiri dan kanan itu ya harus terletak pada posisi 1 dan 4, artinya para ya kan. Gugus amino primer sangat penting untuk aktivitas ya. Maka yang dimodifikasi ya R-nya gitu. Dia nggak boleh diubah NH sama SO-nya ya, SO2-nya ya. Menghilangkan aktivitas antibakteri. Terus ya ini adalah bentuk aktif sebagai antibakteri adalah bentuk gram N1 terionisasi yang meningkat bila substituen berupa heteroaromatik ya kan. Jadi di penelitian itu itulah yang R-nya diganti heteroaromatik. Kemudian cincin bensin dengan sistem cincin yang lain ya itu akan menghilangkan aktivitasnya. Jadi di farmakofornya itu ya nggak boleh diganti yang lain ya. Oke, terus oke, di situ penggantian gugus ya tadi SO2 dengan yang lain ya, maka akan bisa menurunkan atau menghilangkan aktivitasnya. Terus efek samping tadi sudah disinggung ya. Jadi obat sulfa ini bisa membentuk kristal yang tidak larut di dalam ginjal yang membuat batu ginjal ya kan. Saya sendiri batu ginjalnya kalsium oksalat. Jadi terasa itu kalau makan bayam ya kan, banyak kalsium oksalatnya kumat itu kan, seperti ada pasir berjalan-jalan gitu kan. Itu nanti ada 5 untuk bisa menghindari atau menyembuhkan apa namanya batu ginjal ya. Salah satunya minum air putih yang banyak ya kan. Oke, terus ini ada hubungannya dengan pH ya. Jadi usaha membuat sulfan ini lebih mudah larut dalam urin, meningkatkan volumenya. Ini banyak minum banyak air putih. Yang kedua pH-nya ya kan. Jadi nanti ke arah basa ya sampai 10 ya dengan bikarbonat ya akan mudah larut. Nah, jadi ada 2 ya, banyak minum dan obatnya sendiri dibuat basa gitu. Terus membuat turunan sulfur amida yang punya pH rendah sehingga pH urin dalam bentuk trisaya yang mudah larut dalam air. Oke, terus pH-nya diperhatikan, kemudian campuran beberapa sulfamid dengan dosis yang sama untuk mencapai dosis total, contohnya trisulfa. Ini zaman dulu ini dipakai untuk anak-anak yang baru khitan ya kan, untuk membunuh bakterinya dikasih serbuk trisulfa itu. Terus efek samping lain adalah hipersensitivitas. Jadi ini obat gabungan tadi salah satu yang berat adalah sering menyebabkan alergi ya kan. Jadi dari ini ada ceritanya kalau Anda lihat sulfon amida itu seorang artis atau aktris ya, dia memakai gabungan sulfa ini ya, kemudian kulitnya melepuh ya, sehingga kemudian hilang kecantikannya itu ya. Ada kasus pada gabungan sulfa untuk orang yang sensitif ya, hipersensitivitas itu ya, hipersensitivitas sehingga alergi itu luar biasa. Terus ya
Jadi apa namanya menyebabkan terjadinya kekebalan pada bakteri. Jadi apa namanya seperti antibiotika terjadi resistensi, ya kan, bakteri terhadap sulfonamida juga, ya. Kemudian kemungkinan terjadinya kekebalan adalah peningkatan produksi. Ini yang sama dengan antibiotik kemarin kan, ada 5 macam itu kan. Seperti ibu petani itu supaya tidak didatangi oleh makhluk halus itu kan. Jadi mulai pintunya, ya kan, membrannya itu kan, jadi punya sensitivitas tinggi gitu kan. Kalau orang yang percaya itu di atas pintu dikasih kaca katanya. Kemudian apa namanya mengubah mukanya kan, jadi targetnya ini ada diubah gitu kan. Nah yang tiga diperbanyak juga gennya gitu kan, produksinya dibanyak. Jadi mengundang kakak, adiknya, ibunya untuk datang gitu kan. Oke, ada lagi kemarin apa? Iflux, ya kan? Buang. Itu cara-cara apa bakteri resisten terhadap antibiotika dan juga pada sulfonamida. Next, please. Ya, jadi ini masih ya produksi PABA tadi apa namanya dinaikkan. Kemudian sensitivitas target tadi sudah ya. Pada enzim dihidropterat sintetase itu, ya kan. Nah, ini apa namanya enzim lebih sensitif pada substrat alam, ya kan, artinya apa pintunya itu sensitif, sensornya ini kan, aplikasi gen dari enzim lebih banyak, ya, jadi produknya itu apa namanya diperbanyak tadi, sehingga sebagian mungkin terikat oleh sulfonamida, yang lain bebas sehingga bisa mengikat PABA. Yang lain, ya, yang lain terus next. Ini saya kira tidak apa namanya relevan lagi karena ini pengembangan. Ini contoh nanti lebih detailnya. Ini dari sama-sama sulfonamida bisa tadi antibakteri, anti malaria, anti lepra, kemudian diuretik sampai pada untuk obat diabetes mellitus. Ya, coba diteruskan.